wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku tim legal konsultan dari Ketua Paguyuban Geraha Raya, siang ini alhamdulillah pada akhirnya dapat berkumpul walaupun dalam situasi darurat dan dalam suasana PPKM tanpa bermaksud atau bertujuan untuk melanggar norma dan kaidah normatif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam situasi pandemi, karena memang misi utama kita adalah untuk berkontribusi dalam konteks memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui agenda dan program vaksin COVID-19 yang diadakan secara massal di bawah bendera Paguyuban Geraha Raya. Baik, kawan-kawan, rekan-rekan wartawan, terima kasih atas kehadirannya telah memenuhi undangan kami. Perkenalkan, yang berada di titik sentral di tengah, yang paling cool dan ganteng, beliau adalah Pak Ketua, Pak Retno Rianto, Ketua Paguyuban Geraha Raya Bintaro Tangerang Selatan, salah satu mesin penggerak dari kegiatan sosial dan kemanusiaan yang selama ini dilaksanakan oleh kawan-kawan PGR. Di samping sebelah kanan saya adalah Sekjen Paguyuban Geraha Raya, Bapak Tommy Batubara. Beliau seorang akademisi, dan di samping sebagai seorang akademisi, dosen, beliau pun seorang entrepreneur. Untuk yang berseragam putih, beliau adalah kalangan profesional dari dunia kesehatan, ya. Kepala Puskesmas Paku Alam. Mohon diralat kalau salah Pak Dokter. Beliau Dr. Aji Darmo. Untuk yang sebelah kanannya adalah Ibu Pipi, tenaga medis dalam hal ini bidan. Baik, kawan-kawan sekalian, tema yang akan kami usung dalam pembicaraan konferensi pers yang berlangsung di Dapur Pos Resto ini, bagaimana membangkitkan kesadaran rakyat dalam hal ini masyarakat terdekat untuk melindungi atau membentengi dirinya dari serangan teror global COVID-19. Untuk lebih jauhnya, kami persilakan kepada Ketua Paguyuban Geraha Raya, Bapak Retno Rianto, yang akan memaparkan lebih detail dan komprehensif. Sebelum kami buka, berikan aplaus untuk Paguyuban Geraha Raya yang telah berkontribusi kepada masyarakat dalam membentengi rakyat dari serangan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati rekan seperjuangan dalam bekerja sosial, Bapak Sekjen Tony Batubara, sahabat saya Dr. Aji Darmo, Ketua Kepala Puskesmas Paku Alam, yang saya hormati Bidan Vivi yang paling cantik di depan, yang saya hormati dan saya kagumi nih sahabat saya, beliau adalah seorang lawyer yang selalu membantu dalam perjuangan baik itu di Paguyuban Geraha Raya maupun dalam perjuangan di bisnis kita. Sahabat-sahabat saya, para ketua RW, dan yang tak kalah penting,
sahabat-sahabat saya dari media. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas berkenannya kita pada kesempatan yang sangat baik ini di siang yang cerah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka bertemu dengan teman-teman pers, media. Teman-teman ini adalah merupakan orang yang mensuarakan, yang memberikan informasi kepada masyarakat, juga yang saya banggakan, khususnya Pak Lurah yang ada di luar, sebentar lagi masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Retno Rianto. Selain saya sebagai Ketua Paguyuban Geraha Raya, saya juga sebagai Ketua RW di Klaster Pedora. Sedikit saya menyampaikan tentang Paguyuban Geraha Raya, bahwa Paguyuban Geraha Raya itu terdiri dari 40 klaster, 24 RW yang ada di wilayah Geraha Raya. Apa itu Paguyuban Geraha Raya? Paguyuban Geraha Raya adalah perkumpulan atau tempat berkumpul menyampaikan atau memfasilitasi ruang baik itu komunikasi antara masyarakat, juga berkomunikasi dengan pengembang. Dalam hal ini di Geraha Raya adalah PT Jaya Real Property. Dan alhamdulillah selama ini kita bersama-sama bersinergi untuk membangun, menata lingkungan, mensuarakan bagaimana hidup berdampingan secara damai, guyup, rukun. Itulah tugas daripada kita. Jadi paguyuban ini adalah hanya fasilitator untuk merekatkan hubungan kehidupan antar lingkungan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang kita sampaikan dalam undangan kita, niat dan tujuannya adalah kita Paguyuban Geraha Raya sebagai inisiator ingin melakukan sebuah niat baik, yaitu untuk melakukan vaksin massal. Seperti halnya kita ketahui bahwasanya dalam 2 tahun terakhir ini kita, masyarakat Indonesia, dikejutkan dengan adanya virus corona, sehingga meluluh lantahkan ekonomi, politik, bahkan kehidupan yang kita rasakan adalah saat ini masyarakat begitu takut, hidup dalam ketakutan. Inilah yang akan kita sampaikan dan akan kita lakukan, bahwa Paguyuban Geraha Raya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, memberikan perhatian bagaimana cara hidup berdampingan dengan COVID. Karena apapun itu, COVID tidak bisa dihindari. Ya, ini adalah virus global. Seperti yang akan saya sampaikan nanti mengenai judul dalam narasi, Perang Melawan Teror Global COVID-19. Ya, serem ya. Ini tidak serem sebenarnya ketika kita mampu mengedukasi baik itu kepada diri kita maupun kepada masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, berangkat dari situlah kita ingin, ya, supaya masyarakat teredukasi untuk berikhtiar mau melakukan vaksin. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada yang harus kita lakukan. Banyak narasi di luar sana, stigma negatif tentang COVID. Ya. Tetapi saya yakin bahwa pemerintah
tidak akan mempertaruhkan masyarakat dan rakyatnya berkonspirasi tentang COVID. Gitu. Saya yakin bahwa COVID itu memang ada, dan dari situlah kita harus membentengi diri kita, ya, membentengi diri kita supaya kita bisa hidup dan selamat daripada virus wabah yang sangat luar biasa ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang mendukung, baik itu dari pihak Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kemudian dari Transmart sebagai tempat di mana kita besok melaksanakan vaksin, kemudian juga kepada Pak Dokter ya, Pak Dokter yang luar biasa, setiap hari saya repotkan, tetapi 24 jam dia mau mengangkat telepon meskipun sedang tidur. Kita laporkan perkembangan di masyarakat maupun kondisi-kondisi di lapangan. Kemudian juga kepada Pak Lurah, Kepala Dinas Kesehatan Tangsel, dan lain sebagainya, sahabat yatim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, saking banyaknya yang bersemangat. Membahas masalah COVID, suasana saat ini kita bisa lihat kehidupan begitu mencekam, seperti zaman perang ya Pak ya, seperti zaman perang. Sendi-sendi ekonomi runtuh dengan adanya COVID ini. Tetapi itu tidak bisa kita hindari. Sekali lagi, kita tidak bisa menghindari. Makanya kita ingin supaya keluarga kita selamat. Kita memberikan perhatian kepada orang-orang tercinta, yaitu dengan mau dan ikut melaksanakan COVID. Ya, vaksin maksudnya. Mohon maaf Pak Sekjen. Pak Sekjen suka mengingatkan saya kalau saya salah. Ya. Tapi kadang-kadang banyak Pak Sekjen yang salah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini situasi yang sangat mencekam. Kembali tadi saya sampaikan, kita ingin supaya program pemerintah ini kita dukung, supaya di masyarakat di Geraha Raya, Paku Jaya khususnya, permasalahan COVID ya Pak Dokter ya, ini bisa selesai. Makanya kita akan lakukan vaksin dalam 2 tahap 2 hari di Transmart, yaitu tanggal 15 hari Kamis dan juga tanggal 19 hari Senin. Gitu. Saya rasa itu yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tony Batubara, Sekjen PGR, mendampingi Pak Retno Rianto. Saya juga Ketua RW di Eldora, RW 14. Saya sepertinya tidak berkata banyak lagi, sudah sebagian besar disampaikan oleh Ketua PGR, Pak Rianto. Saya hanya sedikit menambahkan begini. Setiap manusia pasti punya cobaan. Nah, saat ini kita sedang dicoba dengan wabah yang masalahnya sekarang massal di seluruh dunia. Permasalahannya bagaimana cara kita meminimalkan resiko untuk tidak terpapar virus COVID-19. Salah satunya ikhtiar kita adalah dengan vaksin. Minimal setiap manusia yang sudah divaksin atau orang yang sudah divaksin itu tingkat imunitasnya bisa lebih bagus daripada yang belum divaksin. Itu adalah harapan kita. Nah, itu di lain sisi
saya selaku Sekjen PGR dan Ketua PGR hanyalah bagian kecil dari organisasi masyarakat yang ada di Paguyuban Geraha Raya ini untuk bisa menyumbangkan pikiran, tenaga, dan sebagian dana kepada masyarakat yang ada di Geraha Raya dan sekitarnya. Sisanya kita tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari seluruh masyarakat ada di Geraha Raya, kelurahan, dinas kesehatan, provinsi, bahkan tingkat gubernur. Nah, saya berterima kasih banyak selaku Sekjen kepada semua pihak yang membantu kita sampai akhirnya tanggal 15 dan 19 ini kita bisa melaksanakan vaksin massal secara gratis untuk masyarakat dan warga Geraha Raya dan sekitarnya. Perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk warga Geraha Raya, tetapi juga masyarakat umum di sekitar kita, yang porsinya hampir kita bilang sama, tidak membedakan mana Geraha Raya dan mana warga sekitar. Di lain sisi saya minta beribu-ribu terima kasih kepada pihak media yang sudah bisa hadir, dan saya berharap ini bisa disuarakan sehingga banyak organisasi masyarakat yang ikut seperti kita membantu untuk mensukseskan vaksin gratis. Karena mungkin kapasitas pemerintah saat ini terbatas dan tenaganya terpecah-pecah karena banyak yang harus dipikirkan. Kita sebagai warga yang ada di sini juga sebisa mungkin membantu pemerintah lewat organisasi masyarakat atau perkumpulan lainnya untuk bisa melakukan vaksinasi gratis atau bantuan lainnya terhadap warga-warga di sekitar kita yang kemungkinan perlu dijembatani untuk bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin susah dijangkau oleh masyarakat kebanyakan. Hanya itu penyampaian dari saya. Semoga itu bisa menjadi motivasi untuk paguyuban atau perkumpulan atau masyarakat ormas lain supaya meniru, bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak kepada masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas taktis inti dari yang disampaikan oleh Pak Sekjen, saya menangkap bahwa gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Paguyuban Geraha Raya ini bagaimana bisa secara tidak langsung meniupkan semacam ilham atau inspirasi agar organisasi-organisasi yang berada di wilayah lain turut serta bergerak sama seperti halnya kawan-kawan di PGR untuk melakukan agenda dan program vaksinasi terhadap masyarakat di sekitarnya. Karena apabila ini kita abaikan, apalagi di tengah informasi dan isu-isu yang patut tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas informasi atas sejumlah hoax yang beredar bahwa vaksin ini dampaknya seperti ini, vaksin ini akan berakibat seperti ini, tentu informasi-informasi yang patut diduga menyesatkan tersebut harus kita netralisir, termasuk mindset masyarakat harus kita giring, terutama dalam konteks kesadaran bahwa kembali di tengah pandemi COVID-19 ini membentengi diri, di samping meningkatkan imunitas tubuh, juga vaksinasi ini sangat penting. Nah, untuk membahas permasalahan tersebut, di sini sudah hadir narasumber yang berkompeten di bidangnya, karena saya sendiri tidak mengerti terhadap anatomi dan konstruksi dunia kesehatan, dokter. Mohon izin untuk Dr. Adi Sudarmo memberikan pemaparan yang detail dan komprehensif. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ketua Paguyuban Geraha Raya, Pak Dr. Wiranto. Yang saya hormati Pak Sekjen PGR, yang saya hormati juga Lurah Cukujaya,
yang saya hormati juga Ketua RW di Kelurahan Pak Jaya, khususnya di Paguyuban Gerahaya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi bersama-sama di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita diberi kesehatan ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk memaparkan beberapa mungkin pengetahuan sedikit mengenai COVID ya. Yang pertama yang mengenai COVID, kita untuk penyakit COVID ini seperti yang kita ketahui, penyakit ini di awal Maret 2019 ya. Di awal tahun 2019 mulai masuk ke Indonesia gitu ya. Nah dari awal 2019 ini kita sampai sekarang masih COVID itu masih ada gitu ya, masih nyata gitu ya. Nah untuk itu kita di awal tahun 2020 ini pemerintah pusat ya menggalakkan vaksinasi untuk pencegahan ya. Fungsi vaksinasi ini banyak, yaitu antara lain bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, mencegah penularan secara langsung maupun tidak langsung, dan bisa mempertebal ya atau mempertambah kekebalan tubuh kita itu diantara penggunaan vaksin untuk vaksin yang akan dilaksanakan pada 2 hari ini ya. Nah kita berterima kasih sekali kepada Pak Arianto dan teman-teman di sini untuk mengadakan vaksin massal karena sangat membantu dari pihak Puskesmas, khususnya kita terus terang keteteran gitu ya untuk mengadakan vaksin massal gitu ya, karena kekurangan SDM kita nakes kita gitu ya. Karena dengan adanya bantuan dari Arianto ini, kami sangat berterima kasih dari pihak Puskesmas untuk mempercepat ya, karena target kita juga dikejar sampai bulan Juli ini dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu 70% untuk target sampai bulan Agustus ini sudah tervaksinasi dari umur 12 tahun sampai lansia, seperti itu targetnya. Untuk itu untuk persyaratan vaksin ini insya Allah kita tenaga puskesmas akan dilaksanakan mungkin tadi yang sudah disampaikan Pak Yanto 2 hari ya, tanggal 15 dan 19 Juli 2021 gitu ya. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada tim dari Pak Yanto dan teman-teman dari Paguyuban Gerahaya yang telah membantu kesempatan alam ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertanya bahwa vaksin yang akan disuntikan kepada masyarakat Geraha Raya yang akan dilaksanakan pada 2 momentum, yakni pada tanggal 15 dan 19 ini vaksin jenis apa ya Pak? Vaksin Sinovac Pak, vaksin Sinovac, kita menggunakan vaksin Sinovac. Baik, terima kasih. Untuk melengkapi pernyataan keterangan pers yang disampaikan oleh Dr. Haji, kami persilakan kepada Ibu Vivi dari Puskesmas Taku Alam, salah satu tim dari Pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan melaksanakan 2 kali. Tenaga medis dari Puskesmas kami sudah siap 2
23 ya dokter, 23 orang. Di sana ada tenaga dokter, tenaga paramedis, dan juga admin. Kita di sana nanti akan melakukan screening apa saja yang tidak boleh diberikan. Yang pertama, jika ada ibu hamil itu kita tidak boleh diberikan, dan juga orang yang punya penyakit komorbid nanti akan di screening oleh dokter siapa saja yang boleh ataupun tidak. Untuk pelaksanaan tadi sudah kita lihat sangat bagus sekali, sangat rapi sekali. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Amin. Ya, demikian saja dari saya. Seperti itu Bapak, punten semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan, untuk Kenapa melakukan vaksin di tengah PPKM misalnya? Sebenarnya ini berjalan paralel gitu ya. PPKM juga kenapa dilaksanakan? Karena pandemi ini semakin parah gitu ya, yang terpapar semakin banyak. Dan maaf koreksi, katanya sekarang virusnya sudah jenis Delta gitu ya, yang penularannya jauh lebih cepat gitu ya. Nah, PPKM adalah solusi dari pemerintah untuk membatasi penularan. Nah, bukan kita serta-merta malah mengumpulkan orang, bukan. Tapi kita ikut paralel bersama pemerintah juga ingin memutus mata rantai virus yang sekarang semakin tinggi. Artinya, dengan kita ikut membantu melaksanakan vaksin, otomatis kita juga membantu pemerintah supaya virus yang jenis baru ini pemaparannya tidak juga terlalu cepat dan mudah-mudahan bisa berhenti. Selanjutnya, kenapa sih bagaimana nanti kalau PPKM malah nanti kita vaksin malah berkumpul gitu ya? Kita tentu sudah siapkan solusinya yang tadi Pak Ketua PGA sampaikan. Teknis di lapangan kita sudah melakukan pembatasan-pembatasan sehingga menghindari kerumunan-kerumunan orang dengan membatasi jam kehadiran. Dan Pak Ketua PGA sudah menghimbau keras ke semua RW supaya warganya tertib mengikuti aturan jam yang sudah tertulis, supaya kalau kita melihat beberapa kali ada vaksin gratis itu kan semua boleh datang kapanpun hanya dengan menyerahkan A dengan menyerahkan B gitu ya. Akhirnya penumpukan terjadi di jam-jam tertentu. Nah, kita mengantisipasi itu dengan menentukan jam dan diupayakan semua RW menghimbau warganya untuk tidak hadir atau tidak datang bila tidak sesuai dengan jamnya. Nah, masalah pertama tentang PPKM kita bisa selesaikan supaya tidak ada penumpukan. Masalah kedua, kita berparalel dengan pemerintah ikut melakukan vaksin supaya minimal kalau besok terjadi 2000 kita suntik, berarti ada 2000 orang yang sudah kita fasilitasi vaksin dan harapannya kekebalan tubuhnya juga meningkat. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. terima kasih luar biasa atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua di tengah serangan dan ancaman teror global COVID-19, hingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri Republik ini, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa di tengah penderitaan, di tengah perjuangan yang sakral ini, jangan sampai terjadi ada seorang ibu yang menangis karena tidak bisa menyusui anaknya, dan cita-cita besar Republik ini didirikan oleh para pendiri Republik ini. Ada semacam cita-cita besar juga negara ini didirikan, yakni bahwa kita berharap bisa menjelma insan al-kamil yang hidup bahagia di bawah kolong langit ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga pandemi ini segera berakhir, apalagi dengan berkembangnya
varian baru. Saya terakhir membaca bahwa tingkat kematian rakyat Indonesia sekarang sudah mengalahkan tingkat kematian yang terjadi di India dan beberapa negara lainnya. Tentu ini adalah persoalan yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Dan kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas gagasan besar yang disampaikan dan akan dikerjakan oleh kawan-kawan di Paguyuban Geraha Raya. Semoga sebagaimana yang tadi disampaikan di awal, ini bisa meniupkan ilham dan inspirasi kepada organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bergerak bersama di wilayah masing-masing dalam membentengi kehidupan masyarakat lewat program vaksinasi massal. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.